Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang makalah kita yang berjudul Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama di sini adalah sumber hukum Islam. Jadi, apakah sumber hukum Islam itu? Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar acuan ataupun syariat Islam. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan haruslah berdasarkan pada sumber tersebut. Yang pertama di sini ada kedudukan Al-Quran. Jadi sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, yaitu wahyu atau kalamullah. Kalamullah yang sudah dijamin keautentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia, sehingga dengan penyucian tersebut menunjukkan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Dalam eksistensinya, sumber hukum dalam Islam tidak hanya Al-Quran saja, melainkan juga hadis. Firman Allah tentang Al-Quran terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua adalah kedudukan al-hadis. Jadi hadis dalam Islam menjadi posisi yang sakral karena sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Al-Quran sebagai firman Allah, sedangkan hadis bersumber dari nabi-nabi yang merupakan makhluk atau hamba Allah, meskipun dikaruniai beberapa keistimewaan lain. Firman Allah tentang hadis terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Sekian. Selanjutnya adalah isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran diantaranya yang pertama adalah akidah. Ayat akidah menjabarkan tentang keyakinan atau kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa. Yang kedua adalah ibadah dan muamalah. Contohnya seperti wajibnya sholat 5 waktu dan juga celakanya orang-orang yang mencurangi timbangannya. Yang ketiga adalah akhlak. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk senantiasa menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Yang keempat adalah hukum, yang menunjukkan hukum-hukum di dalam Al-Quran baik berupa perintah maupun larangan. Yang kelima adalah sejarah, yaitu mengungkap sejarah di masa lalu seperti kisah Nabi dan Rasul. Yang keenam adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan. Contohnya di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, hai jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Di dalam ayat ini kita bisa tahu bahwa di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan bahwasanya alam semesta itu sangatlah luas, bahkan kita tidak dapat untuk menjangkaunya. Adapun fungsi al-hadis terhadap Al-Quran diantaranya adalah yang pertama, bayanut takrir, yaitu mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan. Contohnya, wajibnya sholat 5 waktu dalam surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Di dalam ayat ini dipertegas kembali dengan adanya hadis tentang rukun Islam. Yang kedua, bayanut tafsir, yaitu menjelaskan, menafsirkan, dan juga memerinci ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, wajibnya sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, akan tetapi Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana tata caranya. Lalu Al-Hadis memerinci ayat tersebut, seperti hadis berikut. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang ketiga adalah bayanut tasyri', yaitu
menetapkan atau mewujudkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti masalah siwak yang tidak terungkap di dalam Al-Quran, akan tetapi disunahkan oleh Nabi. Baik, selanjutnya akan membahas tentang cara Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Di sini ada 3 cara. Yang pertama secara global. Al-Quran itu dijelaskan secara umum. Adapun hadis nanti akan menjelaskan secara detail mengenai hukum dalam Al-Quran tersebut. Seperti contoh, di dalam Al-Quran penjelasan tentang sholat dan juga zakat. Adapun tentang sholat, yaitu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dirikanlah sholat, tetapi tanpa keterangan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Adapun hadis, itu menjelaskan lebih detail seperti hadis yang berbunyi, Shollu kama ra'aitumuni usolli, yang mana dirikanlah sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Cara yang kedua yaitu secara terperinci atau tafsili, yang mana di dalam Al-Quran tersebut menjelaskan hukum secara mendetail. Adapun hadis hanya sebagai penguat daripada hukum di dalam Al-Quran. Seperti hukum waris di dalam Al-Quran berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah, ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang hukum waris secara mendetail. Misalnya, jika seseorang meninggal dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan tersebut mendapat 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Yang ketiga adalah dengan cara isyarat atau isyarah, yang mana Al-Quran menjelaskan sebatas pokok hukum saja. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, fa'idha uhsinna fa'in ataina bifahishatin fa'alayhinna nisfu 'alal muhsanati minal adab. Yang mana di dalam Al-Quran di sini dijelaskan bahwa hukuman yang ditimpakan kepada budak atau hamba sahaya yang melakukan perbuatan keji adalah setengah dari besaran hukum yang ditimpakan kepada orang yang merdeka.